Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Maranatha. Pada hari ini kami kembali bersyukur kita bisa sama-sama bersekutu dan berhimpun dalam kebaktian di mana Pendeta Yonas Trimuljo akan membawa tema ibadah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau yang juga setiap pelayanan ibadah yang terlibat dalam kebaktian hari ini. May I welcome each and every one of us in Maranatha Church. May worshiping at Maranatha nurture our faith, our hope, and our love among each other. We are so grateful to have Pastor Yonas Trimuljo, who will serve the Lord today with the preaching to worship Him in Holy Spirit and the truth. Marilah kita buka kebaktian hari ini dengan lagu Kemurahan Lebih Dari Hidup. Let's open our service with the song Thy Loving Kindness. Lebih dari nyatakan segala perkara.
Allah Bapa kami yang kami muliakan, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu minggu yang telah kami lalui. Engkau begitu setia ya Tuhan. Engkau menyertai kami melalui firman Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yonas. Sertai beliau ya Tuhan, agar kata-katanya jelas kami dengar. Dan Roh Kudus boleh menyertai kami, yang kami boleh memahaminya, boleh menyimpan di hati kami, dan kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, kami berdoa untuk pembawa worship leader, singer, pemain musik. Engkau sertai satu persatu ya Tuhan, agar boleh membawa kami ke dalam sukacita, penuh penyembahan, penuh kasih, dan penuh sukacita. Sertai juga ya Tuhan petugas untuk kamera dan untuk laptop ya Tuhan. Engkau berkati mereka juga ya Tuhan, serta alat-alat elektronik agar bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhir terhadap pimpinan-Mu saja. Ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lagu yang berikutnya saya dedikasi untuk semua jemaat-jemaat yang terkasih yang mungkin tidak bisa menghadiri kebaktian karena sakit ataupun harus berbaring di rumah. Marilah kita menyanyikan You Are, I Am the God That Healeth. You sent your word
Lagu yang berikutnya, Down on My Knees, I Found Jesus. Ketika kita berlutut, kita menemukan Tuhan Yesus. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Saya silakan saudara untuk berdiri kembali. Please be seated. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. He was my mountain, down in the valley. When I was on my knees, I found my Lord. Saudara-saudara, Tuhan tidak jauh, kita berlutut dan menyembahnya, dan disitulah Tuhan berada. Lagu yang berikutnya, Anggur Baru. Membagikan
Lagu yang terakhir yang akan kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan khotbah Pendeta Yonas adalah Peganglah Tanganku Roh Kudus. This is our last song before we hear the sermon that will be delivered by Pastor Yonas. Hold my hand, your Holy Spirit. kasih Tuhan untuk
Siang hari ini kami memuliakan memuji Engkau, sebentar kami mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, menolong kami untuk bisa memahami, mencerna, dan menyimpan serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus untuk menolong kami, sebab tanpa pimpinan dan tanpa pencerahan-Mu, kami tidak bisa mengerti sabda-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk di sini. Kok suaranya aneh ya? Ya, mari kita membuka firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. John chapter 4 verse 24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Mari kita baca dulu dalam bahasa Indonesia. We read in Indonesian first. There's only one verse. I think we all are okay to read together. John chapter 4:24. We read in Indonesian and then we will read in English as well. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. The word of the Lord. Berbahagia kita semua yang membaca, menyimpan, dan melakukannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini pasti sering kita dengar. Ayat ini pasti juga sering disampaikan. This particular verse, you heard it so often and even so many times being delivered or being preached. God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini sebetulnya ini ambilnya dari terjemahan mana ya? Keliru terjemahannya. Sebetulnya bukan in the spirit without article. Supposed to be in spirit, not in the spirit. Because when it says in the spirit, it means that you are pointing at particular spirit, which is the Holy Spirit. But in particular verse is not pointing at the Holy Spirit, but in our spirits. So terjemahannya hati-hati kalau menyalin Bapak Ibu, sebab the Spirit dan Spirit itu beda. The Spirit means the Holy Spirit. Spirit means can be any spirit. Jadi God is Spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mendengarkan ayat ini atau membaca ayat ini, seringkali dicopot dari rangkaian cerita ayat-ayatnya. You know, when we often listen to this message, this particular verse, however, this verse is somehow taken from the context and somehow given the meaning, given a lot of meaning. Kadang-kadang kita membaca atau mendengar ayat ini disampaikan, tetapi dikeluarkan dari konteksnya, terus dikasih arti-arti yang macam-macam, sehingga artinya menyimpang dari apa yang dimaui oleh Rasul Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes. And somehow the meaning is out of context, other than what was supposed to be or meant by the original writer of the Gospel of John, who is Apostle John. And that is not the correct understanding of the Bible. Itu bukan pemahaman cara memahami Alkitab yang betul. Sebab kalau Alkitab dicopot, maka yang terjadi adalah kita menafsirkan semau-mau kita. Nah, misalnya Yohanes 4 ayat yang ke-16, coba Bapak Ibu. Seringkali Pak Yohanes, saya Yohanes dua-duanya aja.
Nah, saya kasih ayat hafalan ya. Yohanes 4 ayat 16 coba dibaca. Ayat yang ke-18 Yohanes 4 18. Ayo coba Pak Yohanes baca. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Nah, Pak Yohanes yang satunya, sebab engkau sudah memiliki 5 orang atau suami. Wah, ini kalau diberikan untuk, misalnya saya kasih untuk Elis, saya kasih ayat Tuhan bicara sama saya Elis. Ayat untuk kamu Elis. Ya. Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah memiliki 5 orang suami. Ini ayat buat kamu. Ini kan kacau Bapak Ibu. Karena kacau. Somehow, for example, if I give our sister Alice a particular verse and I said, oh, this is from God. Read John chapter 4 verse 18. For you have already 5 husbands. And currently, your current husband is not your husband. It will be a mess. Totally a mess. Semuanya akan kacau. Itu sebabnya waktu kita membaca ayat, kita harus hati-hati. When we read a particular verse, we need to be very careful. Not to understand it, not to understand according our mind. According to our mind, not to try to understand any verse of the Bible by our own knowledge, but we need to read from the whole chapter, from the whole book, so that we will be able to understand the meaning of that verse. Jadi, saudara hati-hati, ya. Kalau kita membaca Alkitab, kita harus membaca dari keseluruhan pasalnya, keseluruhan kitabnya, dan keseluruhan Alkitab, sehingga kita tahu. Misalnya tadi, Allah itu roh. Betul? Betul. Dan barang siapa menyembah dia harus, jadi tidak boleh tidak, karena ada harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, seringkali yang saya dengar orang nyampaikan ayat ini lalu bilang begini, Bapak Ibu, firman Tuhan bilang bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh. Mari kita menyembah Allah dalam roh. Bla 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 bla. La 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 la. Li menyembah di dalam roh. However, tetapi very often this particular verse was understood as, oh, we have to worship God in spirit, so we have to worship God in tongue. So everybody, let us worship God with our tongue. Blah 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 blah. La 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 la. I was taught that way. Saya itu diajar seperti itu sejak saya remaja. Dan saya ngikutin. I was taught that way, and then I follow that teaching. But later on, as I study the Bible, I found that is not the true meaning of John chapter 4:24. Saya menemukan bahwa Yohanes 4:24 artinya bukan itu. Sebab speaking in tongue in Greek word is glossa. 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 But in this John chapter 4:24, it is not glossa. It says pneuma. Ini bukan glossa, bukan menyembah di dalam bahasa roh. But it says menyembah di dalam roh. Pneuma. So, what does it mean? Artinya apa ya? Well, let us go back to verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
in order to understand what does it mean to worship in spirit. Mari kita kembali ke ayat-ayat sebelumnya untuk kita bisa mengerti apa artinya menyembah dalam roh. Oke, let's read. Mari kita membaca mulai ayat, sayang sekali nggak ada ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Bisa nggak? Kalau kesulitan saya suggest Maranatha pakai apa itu? Aplikasi namanya e-sword, ya, pedang elektronik. Itu bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, ada bahasa Inggrisnya, ada komparasinya gini. E-sword itu bagus banget. Yohanes 4, nggak usah sampai ayat 7. Yohanes 4 sampai ayat 1. Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Nah, ayo atau baca ayat 1 aja lah. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memuridkan murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, well, we have no problem with that. Ayat 3 verse 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. So, the context, it says that Jesus returned to Galilee. Galilea itu ada di atas, Yudea itu ada di bawah. Kalau nggak percaya nanti kapan-kapan ikut Andre. Kalau sudah nggak perang, jangan hari ini. Jangan hari ini. Okay, I suggest you need to follow, you need to go with Andre to see Galilee. Galilee is a northern region, but not going to Israel now because it's still, war between Israel and Iran. Jadi Yesus berjalan dari Yudea menuju ke Galilee. So Jesus took a journey from Judea to Galilee, from southern to northern part of Israel. So there are 3 routes supposed to be. Ada 3 jalur yang bisa ditempuh. The first one is along the sea, along the coast. Jalur pertama itu melewati pantai. Itu jalur yang paling wajar, paling umum. The first route. Second route is through Perian, melewati tempat yang namanya Perea. Itu juga jalur yang biasa. Jalur yang ketiga adalah jalur yang disebut melewati sumur Yakub. Ini jalur yang ketiga. The third route is the route through the well of Jacob. And that was the route that was taken by Jesus. Itu adalah rute yang diambil oleh Tuhan Yesus dari Yudea menuju ke Samaria. And scripture says that but he needed to go through Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Nah, kita tahu di ayat 7 Yesus harus sengaja lewat situ karena Yesus mau menemui seorang wanita Samaria di sumur Yakub. Terus kemudian maka ia sampailah di sebuah kota di Samaria bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Is back in Genesis. Even until today the well is still there. Ya, tempat sumur Yakub yang ada di Sikhar. Di situ verse 6 terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. A woman of Samaria came to draw water. What happened with this woman? How come? Scripture says it is in the middle of the day. It is 12 o'clock. It's like today, it's very hot, right? Yeah, so hot. Women usually they came to the well to get some water before the heat show up. Sebelum panas itu menunjukkan dirinya, wanita sudah datang ke sumur mengambil air.
Tapi wanita Samaria ini, siapa namanya wanita Samaria ini? What is the name of this woman, particular woman? Siapa namanya? Elizabeth. Hah? Bukan. Bukan. Martha. Siapa namanya? Siapa namanya? What is the name of this woman? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu segini banyaknya. Memang tidak ada namanya. Iya, gak ada namanya. This woman is without name. Don't try to find the name. That is the meaning. That means that this particular woman is not significant. Artinya wanita ini tidak penting. Kenapa? Well, Scripture says that this particular woman came to the well to get some water. Kenapa? Berarti biasanya perempuan kan pagi-pagi tuh sebelum siang. Tapi ini jam 12 siang perempuan ini keluar. Berarti perempuan ini menghindari banyak Orang. and therefore we conclude that this particular woman trying to avoid the crowd, there must be something wrong with this woman. Yes. Pasti ada sesuatu yang nggak benar tentang perempuan ini. Apa yang nggak benar? Punya 5 suami. Ya tadi hafal kan? Sudah dikasih ayat langsung hafal. Ya, tapi jangan dikasih siapa-siapa lah ya. Ya. Nanti tahun baru terus bikin ayat mas, sebab engkau sudah memiliki 5 orang suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu, jangan dikasih. Kalau aneh malah hafal juga. Wah, merasa berdosa. Langsung dia hafal sama Pak Yohanes. John chapter 4:18. Sebab engkau sudah memiliki 5 orang suami dan sekarang yang ada padamu bukanlah suamimu. So, meaning that this particular woman has been excluded from many people. She had bad reputation. Dia orang buruk, nggak bagus. However, Jesus saw her and Jesus said, "Give me a drink." Verse 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Kenapa? Jesus is a Jew and this lady is a Samaritan. So what's wrong is written in here in verse 8, verse 10. Why? Because they were not in peace one another. You know, they cannot get along between the Jews and the Samaritan. Why? Orang Yahudi dulu tahun 586 sebelum Masehi, 586 before Christ. What year? 586. 586 before Christ. The Jews were sent in exile, dibuang ke Babilonia. Khususnya orang yang kuat, orang yang muda, orang yang tampan, orang yang gagah. Jadi pada waktu kalau Andre sudah hidup pasti dibawa ke Babilonia karena Andre masuk kategori tadi. Ya, saya mungkin nggak masuk, tapi Andre karena apa? Tampan, gagah, kaya, pokoknya sudah segala. Single. They were brought to Babylonia. And who remained in Israel, southern Israel particularly, but not only southern but also northern, because 722 before Christ, the northern already in exile to Assyria. So who remained in there? Those who are crippled, those who do not have money, those who are bad in appearance, not good looking, and those who are poor, and therefore itu sebabnya di sana di-drop banyak orang-orang asing. Banyak orang-orang asing. Terus kawin campur sama orang Yahudi. Terus kemudian mereka menyembah pakai Torah. Tapi Torahnya bukan Torahnya orang Yahudi. Samaritan Pentateuch. Even until today, you can find those Samaritan. Pakai kupluknya lain, sudah. Kupluknya bundar. Orang Samaria. Nanti ikut sama Andre. Ya.
Samaria. So they worship God according to them. They worship Yahweh. But the Samaritan, they have different Torah, different Bible. According to the Jews, according to the Torah, menurut kitab Taurat, mereka menyembah Tuhan di Yerusalem harusnya. But in Samaritan Pentateuch, they do not worship God in Jerusalem, but instead in Mount Gerizim. Mereka menyembah Tuhan di gunung yang namanya Gunung Gerizim. Kenapa? Mereka mengikuti Samaritan Pentateuch, Samaritan Torah, kitab Taurat edisi orang Samaria. Itu sebabnya, and therefore when 516 before Christ, they were in exile 586, right? And then they returned 50 years after that and continue until the ceremony of the second temple, 516. Berapa tahun? 70 tahun. And from Babylonia they return to Israel. Mereka kembali ke Israel. Mereka lihat, kok jadi lain? Ini orang kawin campur. Tadinya nggak suka pizza, sekarang jadi suka pizza. Tadinya nggak suka nasi uduk, tadinya nggak suka makan babat, kok jadi suka babat sekarang? Pasti something wrong ini. Ya, itu sebabnya orang Yahudi musuhan sama orang Samaria. Mereka bilang orang Samaria ini KW. Tahu KW? Palsu. Maka orang Yahudi sama Samaria nggak ngomong. They didn't get along between the Jews and the Samaritan people. They didn't get along. Or even more, Jesus spoke to a woman. Oh my goodness. He is not supposed to do that. Number one, he is a woman. Number two, number one, she is a woman. Number two, Punya 5 istri. she is a Dia suami. Samaritan. Oh my. Samaritan. But Jesus spoke to her anyway. So, Jesus explained about the living water. Jesus offer. Ayo kita baca ya, nanti saya pikirannya sesat lagi. Ya. And then, okay, verse 10. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. You know, that lady replied to Jesus, no, you know what, you are Jews and I'm a Samaritan, how come you talk to me, blah 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 blah. And then Jesus explained to this particular lady, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. So Jesus is trying to introduce himself. Yesus menjelaskan, memperkenalkan dirinya. Kalau kamu tahu kepada siapa kamu bicara, kamu tentu sudah kamu tentu meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Jadi Yesus bilang, kasih aku air. Terus wanita ini bilang, Yahudi nggak ngomong sama Samaria. Terus Yesus bilang apa? Kalau kamu tahu kamu ngomong sama siapa, tentu kamu sudah minta air hidup. Dan dia pasti sudah ngasih kamu. Jadi Yesus mengubah temanya. Temanya air menjadi air hidup. Jelas ya? Clear? Are we clear? Okay. Verse 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Ini Tuhan sebetulnya, kurios, kata yang dipakai itu kurios. Dia tidak bilang Tuhan tetapi Tuhan. Sebab Tuhan dan Tuhan itu akar katanya sama kurios. Kurios, Tuhan. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Loh, ini diajak ngomong air hidup kok ngomong timba, nggak nyambung Bapak Ibu. Orang kalau diajak ngomong kebenaran banyak nggak nyambung. Jesus offered to her living water. But she replied to Jesus saying, Sir, you have nothing to draw with,
and the well is deep. Where then do you get that living water? Nyambung nggak Bapak Ibu? Nyambung nggak? Kita ngomong percaya Yesus masuk surga, amin. Terus orangnya jawab, well, saya belum beli tiket, saya nggak punya boarding pass loh, mau ke surga. Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? That is verse 11. Verse 12. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Loh, diajak ngomong. Tadi Yesus bilang, kasih aku water. Orang ini bilang, kamu Yahudi, aku Samaria, nggak ngomongan. Yesus bilang, oh kamu nggak tahu siapa saya. Kalau kamu tahu siapa saya, kamu pasti minta living water, air hidup. Dia jawabnya apa? Kamu nggak punya timba kok, minta living water. Ini nggak nyambung, Bapak. Ya, nggak nyambung. 13. Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. Siapa yang minum air ini akan haus lagi. Air dari sumur. Siapa yang minum air dari sumur akan haus lagi. And then 14. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Wah, ini kalimat yang luar biasa. Menjelaskan siapa Yesus. Karena memang Injil Yohanes ditulis untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Mesias yang hidup. Itu tujuan Injil Yohanes ditulis. Itu sebabnya Yesus bilang, well, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air hidup, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 15. The woman said to him, Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Dia bilang, wah, mulai tertarik, mulai terbuka. Tuhan, kasih aku airnya dong. Udah bukan air sumur, kasih itu living water tadi. Kasih aku Tuhan, living water. Terus, verse 16, Jesus said to her, Go, call your husband and come here. Kenapa kok Yesus nyuruh panggil suaminya? Kenapa? Kenapa? Loh, ini apa hubungannya minta air sama suami? Misalnya, saya bilang sama Ciponi, tolong dong saya minta cake-nya Ciponi itu enak banget. Terus Ciponi bilang, tolong panggil Monica dari Korea datang ke sini. Lupa hubungannya. Ya. Monica itu anak saya. Tidak ada hubungannya kan? Ini bilang, oh, I want that living water. I want it. Please give me that living water, so I'm not gonna thirst again. And Jesus said, wait, call your husband. Why? Jesus is about to deal with her sin, so that the living water that's available for her is going to answer her thirst of truth and thirst of holiness forever. Terus itu dia 16 tuh ya, 17. The woman answered and said, I have no husband. Wanita ini mencoba menutupi dosanya. Dia bilang apa? Aku nggak punya suami. Orang kalau berdosa, Bapak Ibu, dosanya ditutupi, betul? Ada di sini orang yang buka-buka dosanya sendiri. If you have sin, are you going to reveal your sin? You are going to hide it, right? Somehow. Betul? Itu sifat manusia. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam and Eve, Genesis chapter 3. What happened when they commit to sin? What happened with them? Apa yang terjadi Adam dan Hawa waktu mereka berdosa? Shy. Malu, sembunyi. Kenapa orang tidak suka ke gereja? Salah satunya mereka takut kalau dosanya itu dibuka. Makanya kita harus mendekati orang-orang dan menerima mereka apa adanya. Karena bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang berdosa yang membutuhkan dokter. Ini gereja bukan dibikin untuk orang-orang yang holy, betul?
Ada di sini yang tidak berdosa, tolong angkat tangan. If you have no sin, please raise your hand. Ada? Betul? Pengurus Maranatha. We all are sinners, right? Loh, kita ini berdosa loh, berdosa. Makanya kalau saudara suci banget, pasti saudara nggak cocok ada di sini. Karena di sini sudah ketemu orang. Makanya kita perlu perjamuan mengingatkan kita bahwa kita ini tidak bisa self-attain holiness, tetapi hanya oleh karena darah Kristus kita itu disucikan dari dosa. Jadi jangan gini, gak suka saya Maranatha, orangnya berdosa semua. Sudah pindah kan, pindah ke Betani kan. Gak suka saya ke Betani, kenapa? Orangnya penuh dengan dosa. Terus pindah GKI, Nurdin. Terus bilang, gak suka GKI Nurdin, pindah sama Nudi. Nurdin penuh dengan dosa, banyak dosa. Sudah pindah Gunung Sahari, gak cocok lagi. Sudah pindah ke GPD, gak cocok lagi, penuh dengan dosa, orangnya berdosa. Lah memang kita ini orang berdosa. Yang dimuridkan supaya makin hari makin seperti serupa dengan Kristus. Itu juga gak boleh jadi alasan. Terus kita berkubang dalam dosa. Kan sudah dibilang, Pak Zulmas kan sudah bilang, katanya kita ini orang berdosa. Ya sudah, mari kita berdosa aja rame-rame. Ya mari kita ke Las Vegas, ngabisin duit raja. Nggak begitu. Verse 18. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke true. The fact that Jesus knew that this particular woman had already 5 husbands, she was shocked. Perempuan ini kaget Bapak Ibu, karena Yesus tahu bahwa dia sudah punya 5 orang laki-laki. Jadi dia mulai terbuka. Oh, ini tahu ini. Dia nawarkan living water. He offered me living water, and now he revealed my sin. He must be something. He must be someone. And then verse 19. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Sir, Bapak ini pasti orang luar biasa, pasti nabi ya, minimal nabi, gitu kan? Karena nabi itu artinya melihat. Prophet means to see. Prophet means someone that can that is able to see. Kamu pasti nabi. You are a prophet. And then what did Jesus say? 20? No, not Jesus. And then she continue asking questions. Oke, ayat 20 penting, perhatikan ya. Perhatikan ayat 20 ya, yang ngantuk-ngantuk bangun ya. Ayat 20 penting. Our fathers worship on this mountain. Di gunung apa? Para nenek moyang kami menyembah di this mountain. Gunung apa? Gerizim. Gunung Gerizim. And then verse 20. And you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Tapi kamu orang Yahudi nggak cocok. Kamu bilang nyembah Tuhan di mana? Yerusalem. Satu Gunung Gerizim, satu Yerusalem. Ngomong tentang apa ini? Yerusalem, Gerizim. Bicara tentang apa? Yerusalem, Gerizim itu tentang apa? Yerusalem, Gerizim, Norwalk, Artesia, Northridge, apa itu? Location, tempat, place to worship. Dia mulai mencoba argue sama Yesus kan. Kamu bilang orang Yahudi nyembah Tuhan di Yerusalem, kami di Samaria. Mulai kan tension kan. Terus ayat
ayat 21. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father." Yesus bilang sama perempuan ini, sudah tiba waktunya. The hour is coming. Kapan itu? When is it? When was that? When was that? The hour is coming when we worship neither in Jerusalem nor in Gerizim. Kapan itu? 10. When was that? Waktu Yesus tuh. At that time when Jesus is coming to her, he explained, you know what, this is the time. No more in Jerusalem, no more in Gerizim. So, the discussion, the topic about location, about the place is no longer applicable. Pegang dulu ya, sebab kita nanti bisa memahami ayat 23-24 dari bagian ini. Jelas ya, Yesus sedang bicara enggak di Yerusalem, enggak di Gerizim. Ada banyak orang menyembah tempat sampai hari ini. Ke gereja lihat mereknya dulu. Namanya Kristen loh. Tapi ke gereja sebentar, ada Maranatanya enggak ya? Kalau tidak ada Maranatha, terus mesti embel-embel. Dari orang apa? Pantekosta, GPDI. Enggak cocok di Maranatha ya. GPDI ya GPDI. Penyembah tempat. Tadi saya tanya sama Pak Hari. Ini Pak Hari ini kawan lama Bapak Ibu. Ya. Sejak belum dunia belum dijadikan bukan. Ini kawan lama. Ya, tambah ganteng sekarang. 7-8 tahun lalu enggak seganteng sekarang. Saya tanya Pak Hari sekarang di mana? Saya sudah di Shepherd of the World, tapi katanya Cipon nanti di sini. Oh ya. Ada banyak orang nyembah tempat, bukan nyembah Tuhan. So many people worshiping place or denomination, not worshiping God. Kalau sudah menyembah Tuhan dimanapun juga, no problem. If you truly worship God, you don't have any problem with anything. Saya di Jakarta kebagian gereja kadang-kadang yang lompat-lompat ya bisa, tapi saya nggak lompat-lompat, nggak kuat ya lompat-lompat. Kadang di GKI saya kebagian bisa. Why? Because I'm not worshiping place, because I'm worshiping Jesus. And sometimes you have Bible study, right? Where do you have a Bible study? In a house, in a home. That's worshiping God too. Itu menyembah Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Terlalu banyak orang seperti wanita Samaria. Kamu orang Yahudi di Yerusalem, betul? Di bait Allah ya Yerusalem, betul? Di bait Allah, harus di bait Allah. Makanya orang Yahudi perang terus. Kenapa? Mereka kepengen apa? Bikin bait Allah. Kenapa kok mereka harus bikin bait Allah? Yang ketiga, yang pertama kan hancur 586. Yang kedua tahun 70, Jenderal Titus dari Roma. Setelah Tuhan Yesus nggak ada lagi bait Allah, sudah dihancurkan. Kenapa kok mereka pengen bikin bait Allah? Di hukum Taurat dikatakan bahwa ibadah mereka itu baru sah kalau mereka itu mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi, dan mempersembahkannya tidak boleh di depan halaman Maranatha kayak barbekyuan begitu, nggak boleh. Di mana mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi? Bait Allah. Bait Allahnya ada nggak sekarang? Jadi apa sekarang? Bait Allahnya jadi apa? Masjid Al-Aqsa. Makanya gimana supaya bait Allah dibangun lagi? Ini dihancurkan dulu, baru bait Allah dibangun. Nah, kalau ini dihancurkan, ini masjid ini adalah tempat suci ke 3 tahun. Oh.
Ketiga. Ketiga. Setelah Mekah dan Madinah, ini di Yerusalem. Makanya ribut terus. Nggak kayak di Indonesia. DKI Bogor sudah punya gedung, bangun, sudah dapat izin. Nama jalannya Jalan Muhammad. Diprotes. We disagree with the church building. You guys are liar because you fake the signature of everyone. So we disagree. So stop the building of the church. Terus apa pemerintahnya? Apa yang dilakukan pemerintah di GKI Bogor? Dipindah. Direlokasi 5 km dari sini. Kalau bikin bait Allah nggak kayak bikin gereja di Indonesia. Why? Kenapa tidak membangun di tempat lain? Kenapa harus di situ? Itulah tempat di mana Salomo membangun bait Allah. Disuruh Tuhan membangun bait Allah. Disitulah juga Abraham mempersembahkan Ishak pada waktu itu, Bukit Moria, yang sekarang jadi Dome of Rock. Yerusalem. Ada banyak orang menyembahnya bukan menyembah Tuhan, menyembah gereja. Kalau mau ke gereja, tanya dulu. Pindah ke bagian di Austin, di Texas, di mana, tanya. Ada nggak gereja yang mereknya sama dengan saya ya? Kalau enggak, saya nggak bisa. Loh, Anda itu nyembah Tuhan apa nyembah gereja? Di gereja tepuk tangan, ya tepuk tangan. Apa susahnya tepuk tangan? Di gereja nggak tepuk tangan, jangan tepuk tangan sendiri. Dikira orang gila. Ya udah ikuti aja. Kenapa sih? Saya tidak bisa kok tidak tepuk tangan. Saya harus tepuk tangan. Atau saya tidak bisa tepuk tangan karena saya biasa tidak tepuk tangan. Kalau nonton Lakers saja tepuk tangan, nonton badminton tepuk tangan, apa susahnya tepuk tangan? Ikuti liturgi model di gereja. Terus ayat yang ke 21, 22. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. What does it mean? Apakah kita harus ke Yahudi-Yahudian untuk bisa menyembah Tuhan dengan benar? Hari ini ada orang gereja model begitu, Bapak Ibu. Tidak boleh bilang Yesus. Bilangnya apa? Bukan Yeshua. Kalau bilang Yesus, Yesus itu Zeus. Betul, loh itu betul ajarannya. Jadi kalau kamu bilang Yesus, engkau itu sedang menyembah dewa Zeus. Terus Allah. Allah itu apa? Allah itu apa? Tidak boleh bilang Allah. Allah itu apa? Adonai. Allah itu Arab. Okay. Tidak boleh. Jadi harus bilang saya nggak nyebut, nggak boleh nyebut. Walaupun nama nggak boleh disebut. Nanti ya kapan-kapan saya ada banyak Bapak Ibu saya mau bagi ya. Itu nama itu berkaitan dengan Yohanes Keluaran pasal 3. Pada waktu Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah engkau? Kalau orang-orang Israel bertanya kepadaku, siapakah engkau? Siapakah dia yang mengutus kamu datang? Terus Tuhan bilang apa? Apakah Tuhan menunjukkan KTP-nya dan akte lahirnya? Ini loh, akte lahirnya itu ini, akte lahirnya. Catat ya namanya ya, catat namanya men, catat, nggak boleh salah, oke? Gitu? Tuhan bilang apa? Asyir, What does it mean? I am who I am. Dari kata dari kata haya. He yod he. Haya itu apa? Ilmu hayat. Oke, ini masih ingat dulu belajar ilmu hayat. Ilmu hayat ilmu apa?
ilmu hidup, biologi, ilmu hayat diganti biologi. Hayah dari kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian pada waktu Tuhan membahasakan Musa supaya orang memanggil dia dari bukan lagi itu kata ganti orang pertama menjadi seharusnya Yihye. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu ada stem namanya kel, piel, pual, hipil, hopal, hipael. Aduh, capek Bapak Ibu belajar bahasa Yunani itu. Ya, makanya saya bilang, ya oke lah belajar introduksi bahasa Ibrani. Tapi kok cuma introduksi tok ya nggak lengkap, buat apa? Kamu mau belajar bahasa Ibrani, belajar sedalam-dalamnya. Sebab dari kata Yihye tadi menjadi ada satu transformasi karena bahasa itu berubah. Kemudian menjadi 4 huruf tetragrammaton, Yod, He, Vav, He, yang seringkali orang baca. Nah sekarang ada lagi Roh Kudus, nggak boleh Roh Kudus, harus Ruach HaKodesh. Ruach itu roh, Ha itu the, Kodesh itu kudus, Roh Kudus, Ruach HaKodesh. Terus ditanya lagi nanti, kamu dulu dibaptis, sudah dibaptis? Sudah. Baptisnya apa? Pakai nama apa? Formulanya? Atas nama Bapa, Putra dan Roh. Oh, nggak boleh. Nggak masuk surga. Kamu nggak masuk surga. Harus dibaptis ulang. Namanya baptisan pemulihan. Jadi semua dibaptis lagi. Dalam nama Bapa, Yahweh, Yeshua Hamasiah, dan Ruach HaKodesh, aku baptiskan. Terus bedanya apa? Bedanya apa? Ini karena orang salah mengerti ayat 22. Keselamatan datang dari Yahudi, maksudnya apa? Keselamatan datang dari akarnya sampai kepada Yesus Kristus, yang dari lineage, dari garis Yahudi sampai kepada Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud ayat 22. And therefore, verse 23, saya mau tutup selesai ya, kelamaan. Ya sudah tahu masalah. Ayat 23 ya. Mengganggu sekali. Ini nggak bisa fokus ya. Luar biasa. Mungkin sok buntut ini rasanya. Sangat mengganggu. Mungkin ini peristiwa pada waktu Esau menukar hak kesulungan sama Yakub ya, gara-gara Brenabon. Ya. Aduh, mengganggu sekali. Nasi goreng. Okay, 23. But the hour is coming. Kapan itu? Right now, the hour is coming. And now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So what does it mean? Nah, saya ngajak kita semua pintar. So what does it mean? To worship God, whoever worship God has to worship Him in spirit. In spirit dulu aja lah. In spirit, what does it mean? Roh Kudus. Oh, kok balik lagi? Ya, tadi sudah saya ajak tadi. Ya. Apa meaningnya apa? Siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh. Tuhan itu roh, tidak kelihatan. Dia tidak terikat oleh batas, tidak terikat tempat dan waktu. Siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh. Apa meaningnya? Tadi yang sudah saya jelaskan tadi, semua dirangkum, dijadikan kesimpulan. Apa? Di mana saja? Tidak terikat oleh tempat, waktu, ruangan. We have to worship God in spirit, bukan in the spirit. Makanya saya bilang dibetulkan. In spirit, tidak terikat tempat, ruangan, waktu. Jadi yang namanya ibadah itu bukan jam 12 sampai jam 1.30, bukan. Terus kok di luar? Di luar ngapain? Ngobrol. Kamu ngapa? Yohanes, udah habis ibadah. Di luar bukan ibadah. Ini meaningnya ayat 23-24. Pak Tono mainan pakai Strava, ngapain? Di Long Beach.
Beraninya cuma long beach sampai ke Walnut sana loh sekali-sekali. Ngapain? Lari Pak. Enggak ibadah. Oh enggak, saya lari. Ini konsep yang keliru. Larimu harusnya jadi ibadah. Because everything that we do in our lives, that is worship to God. And therefore we have to give our best to God. Pak Yusuf, ngapain Pak Yusuf? Lagi di Redondo Pak, Redondo Beach. Ngapain? Ya ini makan ini apa? Makan apa? Kepiting, makan cumi-cumi, makan ikan. Loh, enggak ibadah? Oh enggak. Loh, salah. When you are in Redondo Beach eating crab, even though you don't invite me at all, you are worshiping God. And therefore, you pray before you eat because we are worshiping God. Kita sebenarnya fellowship kan? Terus kalau fellowship, ngapain dulu sebelum fellowship? Berdoa. Berdoa. Kenapa berdoa? Oh Tuhan, tolong Tuhan, berkati Tuhan jamaah Tuhan supaya nggak ada yang kelolotan Tuhan, tolong Tuhan jamaah Tuhan, makanan-makanan supaya nggak ada yang keracunan Tuhan, tolong Tuhan, makan gitu. Enggak, why? We are giving thanks to God and we are worshiping Him through eating whatever we have in our possession, and we don't complain at all because that is our worship. Nangkap ya? Menyembah Tuhan di dalam roh. Jadi di luar berantem. Wah, dasar monyet lu, kampret lu gini. Lah buat apa tadi? Shalom, shalom, shalom. Di luar ngomongin orang dasar Andre, ya semua diambil sendiri. Ya dasar lili, ya, ke gereja siklopnya dipenuhin sendiri buat ada kebahagiaan, Brenabon, gini. Lah buat apa worship? Ngerti, nangkap sekarang? So in everything that we do, that is worship. So when you are driving, is that your worship? Yes. Therefore, you should drive in such way that you follow the rule, regulation, policy, and law. Not cheating. Itu worship. Udah ya, worship in spirit jelas ya. Dari mana ayatnya tadi? Yesus bicara tentang tempat gini-gini, kita sudah tahu. Oh, worship in spirit itu worship yang tidak dibatasi oleh tempat waktu. Makanya saya nggak cocok. Ada orang bilang, si Eva kebaktian hari apa? Minggu. Oh, salah. Kebaktian harusnya hari apa? Sabat. Hari Sabat itu apa? Sabtu. Sesat gak masuk surga. Loh, ibadah kok dibatasi hari? Ini tadi orang, makanya saya bilang Bapak Ibu, belajar Alkitab itu penting. Supaya kita nggak kebawa-bawa kesana kemari. Nyembah Tuhan kok, nah ini menyembah bukan nyembah tempat, ini nyembah hari, bukan Mbak Hari ini, menyembah hari. Ada yang gitu. Oke, terakhir. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh, kita jelas, dan kebenaran. Kebenaran itu apa meaningnya? Apa meaningnya? Menyembah dalam kebenaran artinya apa? Nah, nggak boleh kira-kira sendiri. Harus berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab. Betul? Kita tadi Yohanes 2:3 toh. Sekarang Yohanes 4. Kalau kita terus baca terus, Bapak Ibu baca terus Yohanes 14 ayat 6. Apa? Bunyinya apa? John 14 verse 6 bunyinya apa? Jalan kebenaran dan Akulah, bacanya pelan-pelan Pak Yohanes. Jalan kebenaran, nanti ada jalan Semeru, jalan Sumbing. Akulah jalan, terus koma dulu. Akulah jalan, terus I'm the way and the truth. Siapa ini? Yesus. Jadi menyembah Bapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya apa? Menyembah dia di dalam
melalui Yesus Kristus. Jadi menyembah Dia dalam roh dan kebenaran bukan berarti harus hanya orang-orang tertentu yang bisa dengar suara Tuhan. Ya, hanya kokehin saja atau sulan saja. Yang lain bukan suara Tuhan. Bukan. Maksud ayat ini tadi berkaitan dengan perempuan Samaria tadi. Sehingga apa yang terjadi? Setelah orang ini mengenal dan memahami ayat perkataan Yesus, apa yang terjadi? Perempuan ini pergi terus mengajak orang mengikut Yesus. Itu loh tujuannya, menyembah roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terikat oleh apapun. Kita menyembah Tuhan, segala sesuatu kita lakukan kita menyembah Tuhan. Anda main musik itu menyembah Tuhan. Anda bawa makanan itu juga menyembah Tuhan. Anda nyupir itu menyembah Tuhan. Makanya lakukan yang terbaik supaya kita boleh menyembah Tuhan melalui apapun yang kita lakukan, dan menyembahnya di dalam Yesus Kristus. Menyembah seperti apa yang Tuhan mau, yaitu menyembah di dalam Yesus Kristus. Bukan lagi di Gunung Gerizim, bukan lagi di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu kalau ke Yerusalem ngapain? Makan. Kalau ke Israel ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ada yang gini, Pak, tolong ya Pak, ini saya titip doa Pak ya. Titip doa Pak ya. Tolong dimasukkan di tembok ratapan Pak ya. Dikasih duit $20. Titip ya Andre. Tolong ya Andre, tolong dimasukkan di tembok ratapan. Engkau itu nyembah batu atau nyembah Tuhan? Doa aja ngasih $20. Murah banget Tuhannya. Anda nyembah siapa? Nggak perlu ke tembok ratapan. Di rumah aja juga bisa. Kalau kurang nyaman, di Starbucks saya ngajak saya. Di Placentia ada tempat enak. Namanya, nggak usah nyebut lah, nanti dikiranya iklan ya. Saya dikira dapat komisi lah. Yang mau perlu tanya saya. Ada tempat baru enak apa itu? Cake-nya itu macam-macam Bapak Ibu. Croissant-nya macam-macam. Kopinya macam-macam. Dia tambah lapar. Ya. Wah di situ. Nggak usah titip-titip. Ya tolong dimasukkan di tembok ratapan. Anda itu Tuhanmu itu batu atau siapa? Jangan ikut-ikut orang kepercayaan yang lain. Karena kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdiri bersama. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang telah tubuh dan darah. Ajari kami Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar hidup kami hidup dalam penyembahan kepada-Mu. It's not just by coming to the church that we worship You, but our entire lives. Our entire life is a worship to You, Lord, as we worship You in spirit and truth. Let Your name be glorified. Allow us, Lord, to take part of this, or be the partakers of this communion. That they will strengthen our lives, strengthen our faith. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Silakan duduk di situ. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus,
bersihkanlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Kau yang murah hati, dengarkanlah kami. Dalam luka-Mu, lindungilah kami, supaya kami selalu bersatu dengan jiwa-Mu. Lindungilah kami dari yang jahat, terimalah kami di Abdul-Ghafar. Satukan kami dengan para kudus untuk memuji-Mu selamanya. Lindungilah kami dari yang jahat, terimalah kami di waktu azab. Satukan kami dengan para kudus untuk memuji-Mu selamanya. Untuk memuji-Mu selamanya. Mari kita berdiri bersama, mari kita angkat roti di tangan kita. Demikianlah Tuhan Yesus pada malam sebelum Dia diserahkan mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Do this in remembrance of me. Mari kita makan bersama-sama mengingat akan Yesus Kristus bagi kita semua. Mari kita ambil cawan minuman. Dan juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. This cup is a new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum ini, let us drink it in the remembrance of Jesus Christ our Lord. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang Tuhan adakan. Bersyukur kami masih boleh mengambil bagian dalam perjamuan ini. Dikuatkan terus menghadapi bulan yang baru, bahwa Engkau ada bersama dengan kami di dalam hidup kami. In the precious name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Amen. Please be seated. Terima kasih. Saudara untuk kita bersama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi kami boleh Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa untuk kami. Tuhan, kami tidak bisa membalas Tuhan kasih-Mu. Biarlah kami Tuhan tetap terus mempunyai iman Tuhan, untuk dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh tempat dan waktu. Biar dimanapun Tuhan kami boleh beribadah, boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Jonas yang sudah Engkau utus untuk memberkati kami.
memberkati hamba-Mu Tuhan. Kami mendoakan hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, supaya dimanapun kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya, berkat Tuhan turun di atasnya. Engkau memberkati Ibu Aimin, Engkau memberkati Monica dan Victor. Tuhan, keluarga ini adalah keluarga berkat. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi berkat kemanapun mereka melangkahkan kaki. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk sahabat-sahabat kami yang membutuhkan pertolongan-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan, Engkau Tuhan menjamah menjaga Kohandi dimanapun saat ini Kohandi berada. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai pasca operasinya Tuhan, biar ada bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menyertai Tuhan Kohandi. Untuk Cik Liani sebagai tulang rusuknya, sebagai tiang doanya, berikan kekuatan untuk Cik Liani. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk mamanya Lili. Tuhan, Engkau tolong Tuhan orang tua ini. Engkau Tuhan Yesus yang menyertai. Tuhan, biarlah Tuhan Lili juga boleh tenang Tuhan dalam menghadapi ini semuanya. Biarlah tetap terus dia Tuhan mengangkat tangannya Tuhan untuk mamanya. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kesehatan Yusuf, untuk kesehatan George, untuk pemulihan dari Irene. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Alice. Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior di tempat ini. Kami mau berdoa untuk Tante Lan, kami mau berdoa untuk Tante Riana, juga untuk anak-anaknya. Engkau Tuhan menyertai, menjamah mereka. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, untuk senior kami yang lain, untuk Kokehir, untuk tim Udon, untuk Pak Sugianto, untuk Tante Nita, untuk Tante Oni yang tidak bersama kami siang hari ini. Tuhan menyertai. Juga kami mau berdoa Tuhan, mengangkat hati kami untuk Tante Juliana, untuk Tante Olga. Tuhan, di dalam berbaringnya mereka Tuhan, biarlah mereka tetap mempunyai iman, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk sahabat kami yang sudah lama tidak bersama dengan kami, untuk Cik Helen, untuk Ko Adrian. Tuhan, tolong supaya Engkau Tuhan menjaga mereka. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan, Engkau yang tahu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Afi, suami daripada sahabat kami Tuhan. Engkau Tuhan menjaga dan menjamah Tuhan anak-Mu ini. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Jamie, untuk anak Evan. Engkau Tuhan adalah mujizat. Bahkan mengenal Tuhan Yesus itu sendiri adalah mujizat buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau berdoa untuk gereja Maranatha. Tuhan, ini gereja adalah milik Tuhan. Engkau Tuhan sudah menjadikan gereja ini Tuhan sebagai suatu wadah untuk kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan tetap terus Engkau memelihara gereja ini. Tuhan, Engkau tolong Tuhan para Tuhan leader di tempat ini. Tuhan, berikan mereka hati untuk terus menjadi berkat, untuk terus menjadi contoh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para worship leader, para pemain musik, para singer, para pemerhati di gereja ini. Tuhan, pakai Tuhan dengan hikmat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami semuanya diberkati, kami semuanya dimenangkan, dan kami semuanya diampuni. Tuhan, yang online maupun yang onsite, ada berkat Tuhan sendiri untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya buat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita yang akan dilayani oleh Saudara Joe Sukoco. Persembahan akan diedarkan sembari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. We will have our offering being circulated, and while it is being circulated, we will be singing, Thank you, Lord. We are so grateful for you. Terima kasih Yesus. Terima
syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kami masih bisa memberikan persembahan kepadamu. Biarpun persembahan kami Tuhan tidak seperti apa yang kami berikan kepadamu. Pengorbanan di kayu salib itu berharga bagi kami. Ya benar Tuhan, dana yang sudah terkumpul ini Tuhan bisa mengembangkan Tuhan pekerjaanmu yang ada di gereja Maranatha, supaya ada makanan di rumahmu Tuhan, makanan yang baru. Kami dikenyangkan oleh semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Bila semua ini Tuhan, kami serahkan persembahan-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih Pak Yonas atas firman-Nya. Dan kita hari ini ada beberapa teman baru. Husband of Jessica, right? Melissa. Oh, Melissa, sorry. Jessica is your sister. Oh, Melissa, sorry. sorry. So, siapa nama? What's your name? John? Oh, nice to meet you. Like John Johannes, ya? Yeah, yes. Juga selamat datang, lama gak ketemu Tante Riana. Dan kemana datang? Minggu lalu Pak? Oh ya kan? Sudah lama. Ibadahnya 7 hari. Dan juga iPhone. Right. Kita beribadah setiap hari seperti khotbah ini tadi. Setiap saat. Oh ya, sorry. And kita juga ada teman baru, temannya Pak Ari, siapa? Tante siapa namanya? Akian ya. Ya, nice to meet you. Tinggal di daerah Reseda juga. Santa Monica. Nanti boleh datang ya minggu depan. Jadi minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak David Laban dan hari Rabu ini ada Bible Study bersama Pak Emil Zeng tentang pengantar Hebrew yang bagian kedua. Jadi ini sedikit cerita. Minggu yang pertama kita belajar tentang 5 huruf Hebrew, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, and He. Jadi Pak Emil menjelaskan tentang nilai-nilai spiritual, arti-arti spiritual dari huruf-huruf ini. Dan kita juga belajar bagaimana kita ngomong yang benar. Ini pengalaman saya waktu saya di Israel. Saya ngomong shalom itu diketawain sama mereka. Ini ngomong apa? Karena ngomongnya salah. Maksudnya shalom gitu. Ya, jadi kalau yang berhubungan dengan Bible, kalau kita belajar bahasa aslinya, cara mengucapannya kita akan menjadi lebih mengerti gitu ya. Dan juga
apa lagi? Mungkin tadi itu Pak, yang tentang Samaria itu mungkin sedikit kecampuran sama Babylon, karena sebetulnya Samaria itu dari 10 suku utara dari Assyrian. Jadi Assyrian yang membuang mereka ke Assyria dan mereka bercampur itunya. Jadi bukan Babylon, bukan Babel Irak, tapi Assyrian. Lalu jadi ini kemarin juga dibahas di Bible Study di Persekutuan Torah. Kemudian jadi kita mengharapkan semuanya untuk boleh ikut bersama di dalam Bible Study dan persekutuan doa tersebut supaya pengetahuan kita dan iman kita bertambah. Apa lagi ya? Gak ada ya Simon ya? Gak ada ya? Itu nggak ada, no senior moments. Oke. Sebelum kita menutup kebaktian kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Maranatha dan kemudian pendeta Yonas akan memberikan berkat. So let's stand if you can, and we're going to sing Maranatha song before Pastor Jonas give us benediction. Kesempatan siang hari ini kami sudah menyelesaikan perhimpunan kami. Acara ibadah di dalam gedung ini boleh selesai, tetapi ibadah kami tidak selesai sampai di gedung ini, karena seluruh hidup kami adalah ibadah kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Karena kami pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Amin. Amin.